Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama, tentu kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan ngaji. Ini ngaji nama kultum. Lek teng itu nih kultum. Ngaji. Nggih, sak kultum nggih 7 menit, Pak. Niki wis kalong 2 menit. Nggih sak cukupe mawon ngaji, paling nggih setengah jam lah. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Ahad yang ketiga jadwal saya di sini kita ngaji tauhid. Karena memang inilah yang menjadikan manusia itu mendapatkan kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin au unsa. Siapa orang itu yang melakukan amal-amal sholih, baik yaitu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan amalnya itu didasari dengan keimanan kepada Allah, maka Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang mapan, kehidupan yang nyaman. Di mana itu? Ya di dunia ini dan di akhirat nanti. Apa ndak hebat? Syaratnya itu tadi, wa huwa mu'minun. Maka dengan ngaji tauhid ini kita berharap hidup kita ini senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, untuk kajian tauhid kita ini saya ingin mengambil rujukan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih yang insya Allah jenengan sudah punya semua, kecuali yang belum beli. Kalau belum bisa beli, bisa download di aplikasi di browser, di Play Store kayaknya nggak ada. Ngertos apa Play Store nopo browser?
Ini buku wajib orang-orang Muhammadiyah. Kitab Himpunan Putusan Tarjih. Kemudian buku yang wajib jenengan miliki ya, satu itu, yang kedua Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu tipis bukunya, murah. Yang ketiga, jenengan bisa beli kalau ada rezeki Tanya Jawab Tarjih. Itu sekarang saya sudah sampai jilid yang ke-10. Itu paling tidak yang harus panjenengan punyai. Nah, kajian kita ini kita akan bacakan Himpunan Putusan Tarjih bab iman, Kitabul Iman. Kita mulai dari pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah merupakan asma Allah yang sering disebutkan. Rahman itu artinya Maha Pengasih, Rahim itu artinya Maha Penyayang. Kalau pengasih ini berlaku umum, semua makhluknya Allah itu dikasih. Apakah mukmin, apakah musyrik, apakah kafir, masuk gregetno nggih saged urip. Ini karena memang rahmannya Allah. Tetapi orang yang dikasih itu belum tentu mendapatkan rahim, kasih sayang Allah. Contoh jenengan awan-awan jam 1 ana wong ngamen. Wis nadane mboten karu-karuan. Alat musiknya jedor-jedor, jenengan pas badhe istirahat, niku kira-kira ndang jenengan kei napa jenengan rungokno? Dikei kan niku, tapi tujuan ndang cek ndang ning nyengkre. Jadi ada orang-orang itu yang seperti itu. Selamat datang Pak Takmir. Ini wonten istilah takmir masbuk itu mriki niki. Oh konsumsi mboten saya ngaji mboten menapa. Ganjarane padha. Jadi jangan sampai kita termasuk yang seperti itu, dikasih oleh Allah Ta'ala, urusan-urusan dunia itu diberi kemapanan, tetapi itu dalam rangka kita itu nanti akan dihinakan oleh Allah. Itulah yang dalam bahasa agama dinamakan istidraj. Wasanaj tajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahasa Jawa ini apa? Penglulu. Dilulu, orang itu diberi kemudahan urusan dunia, tapi sesungguhnya dia itu supaya semakin jauh dari Gusti Allah. Maka yang kita minta itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga minta rahmannya Allah, kita juga minta rahimnya Allah. Maka kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang mengandung nilai yang sangat mendalam. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam rangka mengatur alam jagat raya ini demikian tertatanya. Semua diberi rizki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Sehingga orang beriman itu harus yakin bahwa Allah itu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Selanjutnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa bihil haulu wal quwwah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan dengannya lah adanya daya dan kekuatan. Wabihil haulu wal quwwah, itu artinya kepasrahan kita kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kekuatan itu hanya milik Allah. Ini sering saya sampaikan Pak, ini rahasianya kenapa para nabi dan para rasul itu kuat menghadapi umat yang kayak begitu. Lek mubalek sakniki termasuk kok kula ngeten niki, ndak ada tantangan Pak. Kula dugi mriki jenengan purun ngrungokaken. Nabi dulu berat loh Pak. Nabi Nuh itu berdakwahnya berapa tahun itu? 950 tahun. Hanya berapa orang yang naik perahu itu? Hanya 80
orang. Jadi ngaji 10 tahun, santrine mek siji. Mubalek pundi sing kuat. Wis prei pisan ae wis. Nanti misalnya benjing ahad depan tinggal 2 orang, suwe buyar. Karena mereka itu punya kebergantungan yang kuat kepada Gusti Allah. Nabi Yunus itu pernah pore, saking cengeli umatnya ditinggal. Akhirnya ditegur oleh Allah. No, orang-orang ngono, no, tugasmu kok kon kate pore. Akhirnya kan diemplok iwak itu. Jadi diemploknya iwak itu dalam rangka karena Nabi Yunus itu pore. Baru di dalam iwak itu beliau sadar. Apa Yunus kok pore awakmu? Lah yo napa? Wong suguhane mek teh tok niku. Kok misale jahe ngoten nggih. Mboten iki contoh jangan pun tersinggung anak. Ngaji mboten usah baperan, santai mawon. Mending kula nyritakno Nabi Yunus kok nggih. Nyritakno sinten? Nabi Yunus. Yang oleh Al-Qur'an disebut Dunnun. Sehingga akhirnya Nabi Yunus itu dimasukkan ke dalam ikan. Di dalam ikan itulah baru Nabi Yunus sadar. Beliau mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus membaca itu sampai akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus. Tapi Allah dawuh ngeten, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja seandainya Yunus itu sebelum-sebelumnya bukan termasuk hambaku yang membiasakan mengucapkan tasbih minal musabbihin, apa kata Allah? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mbok sampai kiamat gak bakal tak tokno tekok jerone iwak. Ini juga pelajaran, Pak. Jadi jangan hanya ketika butuh saja kepada Allah kita kemudian minta, tapi ketika lapang kita lupa. Itu kalimat ini, wabihil haulu wal quwwah, hanya milik Allah lah daya dan kekuatan, sehingga kemudian muncullah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil hadim. Dan inilah jimatnya orang yang beriman. Orang beriman itu tidak usah pakai sikap, kemudian pakai raja-raja di kalung non niku cek kuat. Ndak usah itu, cukup kalimat la ilaha illallah. Oh, napa? Oh, nggih ngetes nih Bang, ngrungokno temenan berarti. Padahal nggih anjane kleru. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Artosipun semakin kalau kalian jenengan niki pasrah kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah, itu berarti kita sedang mengundang kekuatan yang dahsyat. Wonten lho, Pak. Sebaliknya semakin orang itu mengandalkan kekuatan dirinya, maka berarti dia semakin menjadikan dia itu orang yang lemah. Ini kan tauhid nih. Jadi orang yang punya harta merasa dengan hartanya itu dia aman nyaman. Jangan begitu, Pak. Punya kekuatan, merasa punya pangkat dan jabatan, dia merasa dengan pangkat itu merasa dirinya itu menjadi kuat, itu berarti semakin melemahkan dia. Kalau orang itu mengandalkan kekuatannya tanpa iman, itu nanti akan melahirkan kesombongan. Sehingga orang beriman dengan kalimat ini, dia akan terhindar dari yang namanya takabur, sombong. Gusti, kula niki mboten saged napa-napa lho Gusti. Tidak ada daya dan kekuatan. Namun dumateng panjenengan Gusti kula nyuwun. Oh, itu hebat itu. Akhirnya Allah sendiri yang akan mengawal kita, yang akan memberikan pengawalan kepada kita. Kemarin saya ceritakan waktu hijrah itu Nabi itu kan tidak khawatir sama sekali walaupun rumah beliau dikepung, karena beliau koneknya kepada Allah itu tidak pernah terputus. Lah kalau kalian jenengan umpama sinyal HP ngoten wangel ya sinyale, bolak-balik pedot-pedot mawon. Maka ini akan menjadi sumber kekuatan. Alhamdulillahil mubdi'il lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamah.
Segala puji bagi Allah yang menciptakan semua alam dan mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Jadi alam semesta ini semua ini adalah merupakan ciptaan Allah dalam genggaman Allah. Dan nanti diingatkan dalam kalimat ini, kalimat pembuka ini, yang ini digunakan dalam kitab Tarjih ini. Jadi nanti Allah lah yang mu'idil arwah ilal ajsami yaumal qiyamah, mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Artinya kita harus meyakini adanya hari pembalasan. Setiap amal kita di dunia ini nanti pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Maka orang beriman itu tentu harus berhati-hati. Ini ganjarannya akeh dhewe nih, keromengan ya. Asal kata. Maka mari kita meyakini dengan kalimat ini bahwa setiap kita di dunia ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Ini yang paling penting. Dunia kita itu sementara, Pak. Jenengan mau usia berapa? 90 tahun niku lho pun bosen, Pak. Wis gak iso lapo-lapo. Lek jan mboten bosen, sing bosen malah putune. Mbae kok awet temen saya kamare sak tak nggeni. Kan sudah ndak nikmat dunia itu. Nggih napa mboten? 90 sudah ngerepoti anak putu. Singkat sekali dunia ini, sampai diistilahkan oleh Rasulullah itu seperti orang yang menyeberang jalan. Nyabrang dalan niku suwe napa diluk. Lek jenengan suwe ya kesambar prauto. Rasulullah bersabda seperti itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Dawuh Kanjeng Nabi lho niki. Orang asing itu artinya orang yang ingin kembali ke kampung halamannya, ndak kerasan, Pak. Au abiris sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Jangan berlama-lama di dunia ini. Jangan terlena dengan dunia ini. Sebab kita itu nanti akan diminta ini pertanggungan jawab. Ketika Allah Ta'ala itu mu'idil arwah ilal ajsyamihi, mengembalikan roh kepada jasad kita. Disitulah ada yang namanya hari pembalasan. Sehingga orang yang cerdas itu menjadikan dunia ini kesempatan mengumpulkan bekal akhirat. Seperti pagi hari ini jenengan mendatangi sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji sampai suruk, itu kalau diperlihatkan pahalanya itu luar biasa, Pak. Rasulullah mengatakan ka'ajri hajjan wa umrotan tamah, seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Berarti hari ini kita yang hadir ngaji niki sama dengan mendapatkan uang senilai 50 juta. Biaya haji kan sekian itu, Pak. Tapi kadang-kadang karena pahala itu tidak nampak, sing nampak nih mek donya tok niki, ya kadang-kadang kita itu lupa. Maka beruntunglah orang yang selalu menyadari keberadaannya di dunia ini untuk apa. Itulah yang harus kita renungkan. Untuk apa kita di dunia ini? Apakah untuk mencari kesuksesan pangkat dan jabatan sehingga kemudian dia dikatakan orang yang sukses? Kalau itu dikatakan sukses, berarti Fir'aun itu sukses. Fir'aun itu raja Mesir, satu Mesir itu semua tunduk kepada Fir'aun. Apa itu kesuksesan? Akhirnya nyatanya Fir'aun juga matinya itu tenggelam di lautan merah. Dan Allah berjanji dalam Quran, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Surat Yunus ayat 92. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu Fir'aun. Jadi jasadnya Fir'aun itu, Fir'aunnya Nabi Musa, karena Fir'aun itu kan banyak, Pak. Nama raja-raja Mesir.
Kayak di sini ada Hamengkubuwono 1, 2. Yang musuhnya Musa itu yang Ramses II itu. Itu yang diceritakan dalam Quran. Aku selamatkan jasadmu Fir'aun supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi contoh orang sesudah kamu. Sehingga ayat ini terbukti betul, Pak. Sampai hari ini jasadnya Fir'aun itu masih ada di Museum Piramid Mesir sana. Dan bebas itu, yang mau melihat bebas. Mau kapan-kapan jamaah mriki rekreasi mriki ndelok blegere Fir'aun niku lho. Murah Pak, tiket masuknya kalau di kurs rupiah sekitar 100.000 kok. Murah. Tambah ongkos pesawat 13 juta. Supaya tahu, oh iki lho wong sing biyen itu menteng kelek niku. Al kemlintiu wal meteseku. Al mokongu wal cengelu. Sekarang ya sudah, tidak bisa apa-apa. Ini keyakinan kita. Maka bagus sekali kitab ini. Kita diingatkan dengan kehidupan akhirat. Jenengan mangke anu nggih pados kitabe nggih Pak nggih. Insyaallah. Nggih. Jadi ngaji niku nggih kudu ana usahane Pak, mboten nek senden tok ngoten terus. Minimal pengajian ngajeng wis nggawa kitab kabeh ngoten. Nanti bisa dikoordinir Mas Haris nih kalau mau beli kitab Himpunan Putusan Tarjih. Napa? Lho niki mboten terima kula bocor kula grojokno lek niki mek. Kadang-kadang adae niku lho ono apa ora nek di rumah nanti diulang kaji kan enak itu, Pak. Nggih ngaji itu ibarat napa binatang liar, itu ikatannya itu catatan, nanti dipelajari malih. Sampun sampai pundi wau? Sampai di sini saja nggih. Yang mengembalikan roh kepada jasadnya. Maka dunia ini kata Rasulullah bagi orang beriman itu merupakan mazro'ah, mazro'atul akhirah. Mazro'ah itu artinya sawah ladang kita untuk menanamkan kebaikan. Nanti panennya di akhirat. Jadi dunia ini tempat menanam, akhirat tempat memanen. Bukan sebaliknya, kita habiskan semua untuk dunia, nanti di akhirat kita akan merugi. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya mengorbankan sesuatu yang singkat, mengorbankan sesuatu yang abadi hanya untuk sesuatu yang singkat. Dunia ini sementara, singkat sekali. Sering saya contohkan bahwa sesungguhnya dunia ini ibarat kita ibarat kita itu melihat sesuatu itu hanya tipuan, menipu, fata morgana. Kalau kita siang hari melihat di aspal itu ada seperti air yang menggenang, bareng dicedhiki tibake ndak ada. Itulah dunia. Oh ketoke koyo enak sih wong iku, tibake ternyata semua ndak ada, Pak. Orang di dunia ndak punya problem itu ndak ada. Semua punya problem. Tinggal menyelesaikan masalah itu bedanya antara orang beriman dengan orang kafir. Gaya hidupnya tidak sama orang beriman dengan orang kafir. Itu tadi dibaca itu oleh Pak Lajihati itu ayatnya itu, surat Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama perilaku orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni neraka dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni surga. Tidak sama, Pak. Mindset berpikirnya aja sudah berbeda, tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Alangkah indahnya kita ketika di akhirat nanti berhadapan dengan pengadilan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadili kita dengan kasih sayangnya, sehingga kesalahan-kesalahan kita yang sedikit itu tidak diurus oleh Allah. Karena memang kita di dunianya terbiasa meniatkan sesuatu hanya mencari ridho Allah. Ini harus jadi rumus hidupnya orang yang beriman.
Mboten ngoten ya, nanti kita akan termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa afdalil mursalin, dan nabi yang paling mulia, seutama-utama utusan, wa ala alihi ajmain, dan kepada keluarga beliau. Ini sholawat. Di sini pakai sayyidina loh. Di sini pakai sayyidina. Bagaimana hukumnya kita mengucapkan sayyidina? Kalau di dalam sholat, karena contohnya itu tidak pakai sayyidina, ya maka kita mengikuti contoh. Itu namanya mura'atun lil amr, menjaga orisinilitas perintah, menjaga keaslian perintah. Maka di dalam sholat kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan itulah sebaik-baik sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Kalau di luar sholat kita pakai sayyidina, tidak masalah Pak. Itu namanya mura'atun lil adab, menjaga tata krama. Seperti di dalam pembukaan kitab tarjih ini dipakai kata sayyidina, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa. Pokok jangan di dalam sholat nggih. Apalagi di dalam adzan. Oh, tambah boten bareng malih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Iku sing adzan sapa kok mendem. Oleh ngaji niki malah dikai sayyidina. Karena kenapa? Karena orisinilitas perintahnya tidak begitu. Maka dalam ibadah kita itu harus orisinil, harus asli. Mura'atun lil amr namanya, supaya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, dan Nabi Muhammad merupakan khatamin nabiyyin, merupakan penutup para nabi. Maka kalau ada orang sekarang ini ngaku-ngaku menjadi nabi, kita tidak usah percaya. Walaupun bisa mendatangkan keajaiban, misalnya moro-moro menoroni diombulno saged, kemudian dia mengaku menjadi nabi, kita tidak usah percaya, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Bahkan sampai Nabi dawuh lau nazala Musa la tabaktumuhu wa taraktumuni la dhalaltum, kata Nabi. Kalau seandainya sekiranya sekarang ini pada zamanmu ini, kata Rasulullah, turun Musa alaihissalam yang asli, bukan yang KW, Musa yang asli, kemudian kamu mengikuti dia dan meninggalkan aku, la dhalaltum, kata Rasulullah, kamu sesat. Kenapa? Karena ana haddukum minan nabiyyin wa antum hadi minal umam. Karena aku adalah nabimu, engkau adalah umatku. Jadi kita ini umatnya Kanjeng Nabi sampai akhir zaman. Lho ngoten niku lho, sing ngaku nabi ono, sing melok nggih sik ono. Kan aneh ngoten niku. Terakhir di Jombang niku wonten niku, sinten tukang cukur ngaku jadi nabi. Ngoten ya ono sing melok. Jenenge sinten Haryono napa sinten? Kan enggak pantes belas. Lah kan Rasulullah kan enak tuh, ya Habibi ya Muhammad, kan enak tuh. Lah niku ya Habibi ya Haryono, wis ora pantes belas. Selawate nggih ora tepak. Jadi karena Rasulullah ini khataman nabiyyin, khatamin nabiyyin, nabi yang penutup, sehingga risalahnya, syariatnya Rasulullah ini sampai hari kiamat itu tidak akan ketinggalan zaman. Karena konsekuensinya Rasulullah sebagai nabi yang pamungkas. Wa afdalil mursalin, dan nabi kita ini adalah merupakan nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang lain. Apa ndak hebat itu, Pak? Jadi kita ini bersyukur, Pak, jadi umat Kanjeng Nabi ini. Nabi kita nabi terbaik, tentu umat kita ini umatnya beliau itu ya umat yang terbaik.
Bahkan sampai dikatakan dalam hadis qudsi itu, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan dimasuki para nabi sebelum engkau Muhammad masuk dulu ke dalamnya, dan aku haramkan dimasuki semua umat sebelum umatmu Muhammad masuk dulu ke dalam. Jadi walaupun kita ini urutan terakhir, umat terakhir, tapi nanti insya Allah bakal masuk surga paling dulu, dihisab paling dulu. Sing masuk neraka nggih paling belum, resikone ngoten. Nggih, mudah-mudahan kita termasuk yang mboten mampir ngoten lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah ini adalah pemimpin para nabi, Imamul Anbiya, pemimpin para nabi. Coba perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau memanggil nabi-nabi yang lain cukup dipanggil namanya. Ya Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan nikmati semua apa saja yang ada di surga ini, wala taqraba hadhis syajarah fatakuna minat zalimin. Tapi ojo cedek-cedek wit siji ku lho Dam ya. Dipanggil namanya, ya Musa inni ana rabbuka fahla'na laik innaka bil wadi muqaddasi tuwa wa anahtartuka fastami' lima yuha. Itu ketika Allah Ta'ala memberikan wahyunya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, dipanggil namanya, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Isa bin Maryam. Tapi untuk Rasulullah ini dipanggil jabatannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusul. Ada dalam surat Al-Fat itu dipanggil namanya, tapi digandengkan dengan predikatnya, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asiddau alal kufar. Itu surat Al-Fat yang menerangkan tentang identitas umat Rasulullah. Jadi istimewa sekali Rasulullah ini. Beliau adalah penyempurna syariat keislaman ini, sehingga tentunya ajaran yang beliau bawa ini sudah lengkap. Namanya lengkap Pak, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi, apalagi diganti. Terus paling penak ini loh, menjadi pengikut Kanjeng Nabi secara konsisten dan konsekuen. Mboten ngeten-ngeten. Makanya Kiai Ahmad Dahlan menamakan organisasi kita ini Muhammadiyah. Ya-nya itu kan ya nisbah, mengikuti Kanjeng Nabi. Bukan berarti kita tidak mengikuti ulama, bukan begitu penjelasannya. Kita mengikuti ulama tetap, tetapi ulama yang mengikuti Kanjeng Nabi, kan begitu. Memang Rasulullah itu bersabda, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Namanya pewaris para nabi ya macam-macam Pak. Ada ulama yang mewarisi Nabi Sulaiman, kan wonten kiai sing sugih. Lho gitu. Nabi Dawud bukan al ulama itu warasati, ulama pewarisku bukan, tapi warasatil anbiya, pewaris para nabi. Ya nabi-nabi itu kan punya tipikal masing-masing. Ada nabi yang tegas kayak Nabi Musa itu. Ada ulama yang kayak Habib Rizik tegas. Nabi Musa itu ada orang bertengkar sini ditempelin langsung mati. Ya enggak apa-apa, ada ulama yang seperti itu. Ada ulama yang seperti Nabi Sulaiman tadi itu. Ada apa Anda Pak? Montori Alpat. Napa? Sing kecil. Napa nih? Ulama sing alit ngomong. Lek kontok, kula mboten ulama. Wong kula biasa. Wong kula mriki mek dhewe atok. Pak, santai mawon. Dadi kula mboten termasuk sing pundi-pundi wong sanes ulama. Niki kan mboten ngaji nang jagongan niki. Ada ulama yang seperti Nabi sinten niku, Pak? Nabi Yunus. Ulama tapi anaknya nakal. Jadi jangan mboten saheran ana ulama terus anaknya nakal. Berarti pewarisnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu Nabi Nuh.
Nabi Nuh itu kan anaknya mokong, Pak. Pinter saja nih. Tapi ininya kosong. Namanya Kan'an. Sehingga Nabi Nuh sebagai bapak kan menangis nih. Gusti niku juga kula Gusti. Wis seru nu aku nu. Terus ya napa? Ya jarno. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Les ngono iku no, iku dudu anakmu maneh. Secara biologis dia anakmu, tapi secara ideologis dia bukan anakmu lagi. Ada yang seperti Nabi Ibrahim, ulama seperti Nabi Ibrahim, bapaknya yang namanya Azar itu produsen patung. Jadi Nabi Ibrahim tukang mencari patung, bapaknya tukang gawe patung. Jadi Nabi Ibrahim cilik ini kan sudah saya sampaikan ya, senengane menggaweane dikongkon bapaknya nih ngene. Menawa bapak le nyambut gawe le, napa dodol patung. Nabi Ibrahim sudah berontak nih sebenarnya, gawe apa patung? Sehingga kalau ider sonamun patung la yanfa'uka wala yadurruka, sing gak kei manfaat apa-apa, gak iso nekakno kerugian apa-apa, sing tuku wong gak entos. Ngoten Nabi Ibrahim niku. Lho tenan iki, Pak. Gak payu. Payu piro le jare bapake? Mboten pajeng, Pak, wong wis pinter. Lah kok ngono, kula sanjangi kok. Jujur pun nggih, pun 5:30. Sampai niki kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ngaji saulan pisan gampang lali, Pak. Bentino lali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkas hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna